semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini cadangan video. Ya. Apa sudah jelas suara Ibu? Suaranya udah jelas? Ya. Udah, Bu. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali berjumpa di kelas PPKN dengan materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya. Anak-anak Ibu, minggu yang lalu pertemuan pertama kita sudah belajar tentang arti norma di dalam kehidupan kita. Macam-macam norma, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi hari ini kita belajar arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kompetensi dasarnya memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4.2 melaksanakan perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Peta konsepnya norma arti penting. Kita masuk ke arti penting norma ini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran, Ibu mengharapkan peserta didik mengetahui arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Fungsi norma dalam masyarakat ada 3. Pedoman dalam bertingkah laku. Jadi norma itu membuat aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. 3, itu dari contoh dari yang 2, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi, dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Inilah dia anak-anak gambar dari kehidupan norma yang tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada anak-anak Ibu, gambar Ibu minta kamu amati gambar ini, apakah ini sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan kita? Silakan anak-anak memberikan responnya. Tanggapilah gambar yang ada 6 ini. Anak-anak, apa yang kamu dapat, apa yang kamu lihat, kamu amati dari 6 gambar ini? Ya, dari gambar ini ada tawuran. Nah, jadi hidup ini mereka tidak mematuhi norma-norma di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dari kesimpulan dari gambar tersebut, demikianlah keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan dan menjaga tatanan kehidupan. Akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kita lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kenapa dikatakan anak-anak negara Indonesia negara hukum? Siapa bisa menjawab? Mengapa Indonesia negara hukum? Jaskia.
Halo anak-anak Ibu. Nurani Sapiska. Mana suaramu anak-anak? Ayo belajar. Buka bukumu. Perhatikan gambar yang tadi. Gambar yang tadi itu mereka hidup tidak memerlukan. Nah, ini deh gambarnya nakku. Inilah kita lihat norma-norma yang tidak mereka patuhi, mau norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi dari 6 gambar ini mereka tidak memperhatikan norma-norma di dalam kehidupan mereka sehingga hidup mereka berantakan, ketidaktertiban. Jadi anak-anak, Ibu mengharapkan kamu jangan seperti gambar ini. Kamu harus mematuhi peraturan di lingkungan sekolah, lingkungan bermasyarakat, lingkungan keluarga, dan warga negara Indonesia. Tujuan norma hukum. Mencapai kedamaian hidup bersamaan yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Ini perlunya norma hukum. Makanya perlu norma-norma di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita tidak seperti gambar ini. Ya anak-anak Ibu, jangan seperti gambar ini. Karena mereka tidak mematuhi norma-norma yang ada di negara kita. Fungsi norma hukum ada 3. Hukum memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Inilah intinya anak-anak fungsi norma hukum. Jadi kita perlu mematuhi norma-norma hukum di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu kasih juga gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini norma hukum ya, anak-anak. Inilah akibat tidak mematuhi norma hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak, coba amati gambar ini. Diamati anak-anak, ini ada rambu lalu lintas, ada tawuran, ada hukuman penjara. Dari gambar ini, apa yang kamu dapat? Coba dianalisis. Dari tawuran, siapa mau kehidupannya seperti ini? Oh, kalau anak-anak yang terpelajar, tidak seperti gambar tawuran. Jadi mereka punya pendidikan, disiplin, ya, jujur, toleransi, dan peduli lingkungan dan peduli masyarakat. Rambu-rambu lalu lintas, apa fungsinya? Apa kegunaannya? Kita agar tertib mematuhi peraturan-peraturan di jalan umum, ya anak-anak. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Kenapa ini ada hukuman penjara? Mungkin dia melakukan tindak kejahatan, ya banyak tindak kejahatannya, kita tidak tahu apa tindak kejahatan yang sudah dia buat. Nah, dari gambar-gambar ini tidak memiliki norma hukum di dalam kehidupannya. Nilai-nilai ada 3. Nilai distributif, nilai legal, nilai komutatif.
Nilai distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap negara. Yang kedua, keadilan legal adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib menaati peraturan. Yang ketiga, keadilan komutatif adalah suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Dari pembelajaran Ibu ini, anak-anak, gambar dari arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Silakan anak-anak Ibu bertanya dari pembelajaran kita pagi ini. Kamu boleh bertanya mengenai dua gambar tadi ya. Gambar ini dan gambar ini. Dari kedua gambar ini kehidupan mereka tidak aman, tidak tentram ya. Karena mereka tidak peduli dengan peraturan yang sudah dibuat oleh penguasa negara. Kesimpulannya anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama pada pelajaran pagi ini pentingnya norma di dalam kehidupan kita ya. Karena norma itu memenuhi segala kebutuhan kita. Ada individu berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan hubungan kita bermasyarakat dengan negara, dengan bangsa, dengan masyarakat, dan lingkungan tempat kita tinggal. Jadi intinya arti daripada norma penting dalam kehidupan kita agar hidup kita sejahtera, harmonis, rukun, damai, tentram, dan aman. Anak-anak Ibu, tugas kamu di rumah ada 3 soal Ibu berikan. Jelaskan 3 manfaat menaati norma bagi kamu sendiri, diri kamu sendiri ya. Apa manfaat norma yang kita pelajari hari ini? Dan yang kedua, jelaskan akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Yang ketiga, arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan. Ya, anak-anak, silakan dijawab di buku tugas. Lalu kamu kirim lewat WA Ibu pribadi. Batas waktu yang sudah Ibu tentukan jam 12. Lewat dari jam 12, Ibu tidak akan menerima tugas kamu itu. Ibu anggap kamu tidak masuk di dalam pembelajaran Ibu hari ini. Dari pembelajaran ini, anak-anak, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah kesehatan diberikan kita pada hari ini. Dan Ibu mohon kepada anak-anak Ibu semuanya, motivasi kamu belajar. Jangan bermalas-malas. Ilmu itu sangat tinggi dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan arti penting norma itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Di mana kita tinggal, itu norma-norma kehidupan selalu mendampingi kita bertingkah laku yang baik di dalam tengah masyarakat, di tengah bangsa, di tengah negara kita. Itulah inti dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita menyudahi pelajaran ini, kita akan bertemu kembali pada pelajaran yang ketiga. Sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat berpisah anak-anak. Tetap semangat kamu belajar ya. Belajar, terus belajar.
Video pamer gul. Gaya-gaya.